Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wiranggajati dari kelas JT 2F. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas proposal saya dari mata kuliah Praktikum Microcontroller 2 dengan judul Sistem Keamanan dan Telecontrolling Suhu Ruangan pada Smart Room Berbasis IoT. Selanjutnya mengenai deskripsi proyek. Pada rangkaian ini terdapat dua bagian besar, yaitu yang pertama mengenai sistem keamanan. Sistem keamanan ini memanfaatkan sensor jarak yang dapat mendeteksi seberapa jauh jarak objek yang ada di depannya. Kemudian, jika sensor mendeteksi objek pada jarak kurang dari 20 cm di depan pintu, maka rangkaian akan mengirimkan informasi ke pengguna melalui aplikasi kodular yang terpasang di telepon pintar pengguna. Sehingga jika sensor jarak mendeteksi objek yang mendekat ke pintu dengan jarak kurang dari 20 cm, maka akan muncul notifikasi di telepon pintar pengguna. Dan selanjutnya, ketika terdapat notifikasi tersebut, pengguna bisa memasangkan kata sandi pada pintu tersebut untuk membukanya, sehingga orang yang akan masuk ruangan harus memasukkan kata sandi atau PIN yang benar. Dengan begitu, seseorang tidak akan dengan mudah memasuki ruangan tersebut. Selanjutnya, selain terdapat sistem keamanan, pada rangkaian ini juga terdapat sistem monitoring, yaitu sistem monitoring suhu dan kelembapan di dalam ruangan. Hal ini sangat membantu ketika cuaca sedang panas terik. Karena dengan sistem ini, pengguna dapat memonitoring suhu dan kelembapan di dalam ruangan dan dapat memunculkan indeks panas atau HI atau heat index. Indeks panas sendiri adalah suhu yang sebenarnya dirasakan oleh suhu manusia. Sehingga jika indeks panas menghasilkan nilai yang lebih dari normal, maka pengguna bisa melakukan perintah untuk memutar kipas melalui aplikasi kodular untuk menurunkan indeks panas dalam ruangan tersebut. Karena jika indeks panas terlalu tinggi, maka menyebabkan rasa tidak nyaman ketika seseorang masuk ke ruangan tersebut. Jadi, jika indeks panas melebihi batas yang tidak wajar, maka ruangan tersebut akan terasa kurang nyaman. Sehingga jika kita masuk ke ruangan tersebut akan terasa tidak enak. Untuk itu, indeks panas itu bisa diturunkan dengan memutarkan kipas, sehingga suhu panas akan menurun dan ruangan akan jadi lebih nyaman ketika kita memasukinya. Selanjutnya yaitu mengenai perancangan alat. Perancangan alat di sini berupa rancangan kerja atau dari rangkaian tersebut atau yang disebut dengan blok diagram. Ini adalah blok diagram dari rangkaian tersebut. Jadi dimasukkan atau input terdapat beberapa sensor, yaitu sensor DHT11 atau sensor suhu dan kelembapan, kemudian sensor jarak atau HCSR04, dan kemudian ada keypad untuk menginputkan pin pada pintu. Kemudian pada masukan juga terdapat user atau pengguna yang nantinya akan memberikan input perintah kepada aplikasi kodular. Selanjutnya, blok proses. Pada blok proses ini terdapat microcontroller yang merupakan pusat dari rangkaian. Di sini microcontroller yang digunakan adalah ESP32. Lalu microcontroller ESP32 ini akan terhubung dengan access point, kemudian terhubung dengan internet, dan akan terhubung juga dengan aplikasi kodular. Kemudian pada output atau keluaran terdapat motor servo yang nantinya akan berfungsi untuk membuka dan menutup kunci pintu. Lalu terdapat motor DC yang berfungsi sebagai kipas yang nantinya dapat diatur. Kemudian terdapat LCD yang menunjukkan pin dari input pintu, nanti yang pin. Kemudian terdapat LED yang merupakan indikator dari keamanan itu. Kemudian keluaran juga terdapat interface aplikasi atau monitoring data sensor yang nantinya akan ditunjukkan pada aplikasi kodular. Selanjutnya, penyiapan alat dan bahan. Yang pertama mengenai alat, yaitu yang pertama modul ESP32 yang merupakan aplikasi IoT yang bisa terhubung dengan internet. Kemudian terdapat sensor HCSR04 atau sensor jarak yang ini berfungsi untuk pengukuran jarak atau pengukuran objek jarak yang ada di depannya. Kemudian terdapat sensor DHT11 atau pengukuran suhu dan kelembapan. Lalu LCD berukuran 16x4 untuk menampilkan data yang nantinya akan berfungsi di pintu yang menampilkan pin. Kemudian motor servo yang untuk membuka dan menutup kunci pintu. Lalu driver L298N yang berfungsi untuk mengatur pergerakan motor
motor DC atau kipas itu. Kemudian terdapat motor DC itu sendiri yang berfungsi sebagai kipas angin. Kemudian terdapat LED sebagai indikator kunci pintu. Pada rangkaian ini saya akan menggunakan warna merah jika seseorang memasukkan pin yang salah, dan warna hijau ketika pin yang dimasukkan sudah benar. Kemudian ada project board yang tempat untuk menaruh rangkaian yang berupa komponen-komponen seperti modul ESP, sensor, kabel jumper, dan sebagainya. Kemudian terdapat kabel jumper yang menghubungkan tiap komponen, jadi untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen lainnya. Kemudian terdapat power supply 5 volt sebagai catu daya dengan tegangan 5 volt, yaitu untuk memberi catu daya pada setiap komponen, sensor, atau bahkan untuk ESP itu sendiri. Kemudian untuk bahannya menggunakan smartphone. Sebagai smartphone ini yang berfungsi untuk mengendalikan atau sebagai tempat penghubung antara rangkaian dengan aplikasi kodular nantinya. Kemudian terdapat aplikasi kodular itu sendiri sebagai aplikasi VirtualBox untuk membuat aplikasi Android sebagai pengendali sensor jarak dan DHT11 untuk memonitoring ruangan. Nah, selanjutnya yaitu ilustrasi perancangan sistem. Nah, demikian ini adalah ilustrasi rangkaian yang nantinya akan direalisasikan di dunia nyata. Seperti contohnya di desain pintu luar, yaitu terdapat sensor jarak yang diletakkan di bagian atas pintu, kemudian terdapat LCD yang di atas gagang pintu, kemudian di bawah LCD terdapat LED indikator dan keypad yang nantinya untuk memasukkan input pin. Kemudian di dalam ruangan, di balik pintu itu sendiri terdapat ESP32 yang merupakan pusat dari kontrol seluruh rangkaian. Nah, kemudian terdapat juga sensor DHT11 di bagian dalam ruangan. Kemudian terdapat motor servo yang berfungsi untuk membuka menutup kunci pintu, dan 8 adalah slot pintu yang nantinya untuk mengunci pintunya itu sendiri. Kemudian terdapat kipas angin atau motor DC yang diletakkan di atas ruangan yang berfungsi untuk menurunkan suhu ruangan. Kemudian terdapat diagram alur rangkaian. Diagram alur rangkaian ini merepresentasikan alur kerja dari rangkaian yang akan dibuat. Yang pertama yaitu start, kemudian inisiasi input, data output, WiFi, dan LCD. Kemudian akan dari rangkaian akan membaca sensor jarak dan DHT11. Kemudian rangkaian akan menghitung nilai indeks panas dari data sensor DHT11. Jadi indeks panas ini akan dihitung dari data suhu dan kelembapan, yang kemudian akan diproses dan akan menghasilkan nilai indeks panas. Kemudian terdapat decision, jika indeks panas melebihi dari 80, maka akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi kodular yang ada di HP pengguna. Kemudian jika tidak, akan terjadi decision lagi, yaitu jarak. Jika jarak dari sensor jarak yang ada di depan pintu apakah mendeteksi objek sejauh kurang dari 20, jika benar, maka akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi kodular. Jika salah, akan berlanjut. Terdapat decision lagi, apakah rangkaian menerima perintah untuk memutar kipas dari aplikasi kodular. Jika benar, maka rangkaian akan memutar motor DC atau kipas angin. Kemudian jika salah, terdapat decision lagi, apakah terdapat perintah untuk mengunci pintu. Jika benar, akan mengunci pintu. Mengunci pintu ini juga terdapat diagram alurnya sendiri, yaitu kunci sandinya disetting pada angka 2703. Kemudian untuk membuka pintu, memasukkan sandi, yaitu menginputkannya. Lalu akan terjadi decision, apakah mengecek sandi sama dengan 2703. Jika salah, maka akan berulang untuk memasukkan sandi lagi hingga benar. Kemudian jika sudah benar, maka akan memberikan perintah pada motor servo untuk membuka pintu. Kemudian akan menunggu perintah lagi untuk mengunci pintu. Jika ada perintah, maka akan motor servo akan mengunci pintu lagi. Kemudian selesai. Kemudian
Selanjutnya yaitu diagram air aplikasi. Diagram air rangkaian ini merepresentasikan alur kerja dari aplikasi kodular yang nantinya akan terhubung dengan rangkaian. Jadi ini adalah diagram air yang nantinya akan terjadi di aplikasi kodular yang akan terhubung dengan rangkaian. Jadi pada saat pertama kali membuka aplikasi, nanti akan muncul tampilan login, yaitu untuk memasukkan username dan password. Kemudian terdapat decision atau pengecekan apakah password yang dimasukkan sudah benar. Jika salah, maka akan berulang untuk memasukkan username dan password hingga benar. Dan jika benar, maka akan menampilkan indeks panas yang didapat dari penghitungan rangkaian. Jadi setelah rangkaian menghitung nilai indeks panas, maka akan langsung dikirim atau ditampilkan di aplikasi kodular. Jika aplikasi menerima angka lebih dari 80 atau indeks panas lebih dari 80, maka terdapat decision apakah kita ingin menyalakan kipas. Jika iya, maka kita akan mengirimkan perintah untuk menyalakan kipas ke rangkaian, dan demikian kipas akan berputar. Kemudian jika tidak, aplikasi juga akan menampilkan angka jarak. Angka jarak di sini adalah jarak objek yang ada di depan sensor jarak. Jika objek yang di depan sensor jarak kurang dari 20, akan muncul notifikasi apakah kita ingin mengunci pintu. Ya, jika iya, kita akan mengirimkan perintah untuk mengunci pintu, dan rangkaian juga akan mengunci pintu menggunakan motor servo tersebut. Kemudian selesai. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai tugas proposal dengan judul sistem keamanan dan telecontrolling suhu ruangan pada smart room berbasis IoT pada mata kuliah praktikum mikrokontroler 2. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.